Teori yang ketiga, gue sebenarnya agak males nih. Kenapa? Karena ini teori yang paling teoritis. Oh iya nggak lo? Teori yang paling teoritis. Jadi ini memang pendekatannya bukan pendekatan lo menyampaikan materi di depan publik atau di depan teman-teman lo, enggak. Ini teori dari pemikiran bapak psikoanalisa namanya Om Sigmund Freud, ya. Yang ajaran psikologi pasti tahu nih, ya. Karena orang kalau belajar psikologi ada dua tuh ya, antara jadi psikolog atau jadi enggak nih. Ini bencana gue ketemuan sebenarnya. Orang kan kalau belajar psikologi jadi psikolog, temon belajar psikologi jadi psikopat. Maaf ya. Ini diambil dari teorinya dari pemikirannya Sigmund Freud. Kenapa menurut Sigmund Freud? Jadi gini teman-teman. Oh ya, ini namanya teori pelepasan. Gue lupa ngomongnya. Teori pelepasan inhibisi, ya, rilis stres. Jadi memang bukan untuk pendekatan penyampaian teori, penyampaian humor, tapi lebih kepada fungsi humor, mekanisme humor yang berlaku dalam tubuh kita, ya. Kata Sigmund Freud itu kita banyak menekan ke alam bawah sadar kita pengalaman gak enak atau keinginan-keinginan yang gak terwujud secara sosial, gak bisa terima menurut istilah psikologinya. Jadi kita punya pengalaman gak enak atau keinginan yang gak terwujud. Nah ini tapi kita nggak bisa lakukan. Kenapa? Secara sosial itu dianggap mengganggu. Nah, kemudian dorongan agresif masuk alam bawah sadar kita dan bergabung dengan kesenangan bermain dari masa anak-anak kita. Ketika lu punya masalah dalam diri lu stres, lu biasa pasti pakai ada sesuatu yang lu lakukan untuk menekan stres lu tadi. Contoh nih, gue misalnya, gue kalau stres biasanya makan, kelihatan ya dari fisiknya ya, nggak usah dicela ya. Kan udah kelihatan, kan gue udah ngaku, jadi nggak usah celah gitu ya. Gue akan kesana biasanya. Tapi ada orang yang berusaha menggunakan pendekatan lain ketika dia stres. Ada yang mancing, ada yang nonton film, ada yang jalan ke mall. Itu bini gue biasanya tuh. Dan ketika bini gue stres, gue akan lebih stres. Dia akan minta temen gue temenin ke mall. Ketika di ke mall, di stresnya hilang, gantian gue yang stres. Kenapa? Bahaya tagihannya, kira-kira seperti itu. Tapi itu wanita, ya. Nah, pada saat kita lagi stres, ya, kita mesti punya cara untuk keluar dari stres itu, ya. Ada orang yang kemudian menggunakan humor, termasuk gue. Makan dan humor itu adalah salah satu cara gue untuk menghibur diri gue. Lewat apa? Lewat video YouTube, bisa ketemu sama teman-teman komedian, bisa. Makanya ketika gue ketemu rapat Persatuan Seniman Komedi Indonesia, kan gue ada di sana tuh. Rapatnya itu cuma 30 menit. Pertemuannya bisa seharian tuh. Selebihnya bercanda doang. Tapi itulah kenikmatannya yang nggak semua orang punya. Ketika lu bisa bercanda sama mereka, karena agak-agak langka mungkin kayak gitu ya. Lah ngumpul, bercanda semua dan kita bisa menikmati. Nah, balik ke teorinya tadi yang disampaikan sama si Om Sigmund Freud, si bapak psikoanalisis itu. Karena bersama Sigmund Freud tadi gak muncul tuh tokoh-tokoh filsuf lain, kayak misalnya Charles Bernard Renouvier, kemudian Auguste Pinjon, ya, bukan pinjol ya, Pinjon, sama John Dewey. Nggak kenal kan? Nah, gue juga nggak kenal. Tapi minimal lo tahu dari manakah pikiran-pikiran itu berlangsung. Nah, kalau gue pernah ingat tuh omongannya Mas Deddy Gumelar, itu pelawak idola gue juga dari Bakito Halo Mas, yang dibilang bahwa humor itu adalah ventilasi, ya. Ketika orang pengap, ada ventilasi, ada udara masuk, orang bisa napas tuh, orang bahagia tuh. Ketika orang lagi banyak masalah di rumahnya, stres, belum bayar sekolah, belum bayar listrik, utang numpuk, tiba-tiba di TV ada lawak, ikut ketawa tuh, ya. Ikut ketawa artinya apa? Stresnya mulai tereliminir pelan-pelan. Masalahnya selesai apa enggak? Enggak.
masalah nggak selesai. Jadi bukan berarti setelah lo ketawa, lo punya duit, nggak juga. Tapi minimal, ketika lo ketawa, kewarasan berpikir lo balik lagi. Orang yang mengambil keputusan ketika dalam kondisi tertekan biasanya suka nggak logis, emosional, ya. Itu yang menyebabkan salah langkah. Makanya sebaiknya orang kalau punya masalah itu tenangin dulu, santai dulu, baru kemudian dipikirkan. Ketika lo ambil keputusan dalam kondisi tertekan, khawatirnya tidak bisa membawa dampak yang menyenangkan atau dampak yang bagus. Tapi tentara gimana? Tentara beda. Tentara itu kan memang disiapkan untuk kondisi yang nggak terduga. Jadi cara berpikirnya memang dilatih. Kita kan bukan tentara, ya. Kita orang yang tidak punya kemampuan seperti tentara. Kecuali, misalnya nih, lo memang punya kemampuan seperti itu. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan yang sama di hidup ini. Gua pribadi juga nggak bisa. Tiba-tiba ada masalah dan gua harus berpikir cepat, segera satu juga diambil. Biasanya gue kan menenangkan diri gue dulu. Oke, sebentar ya, kasih waktu gue berpikir supaya gue bisa ambil keputusan yang baik. Kira-kira gue akan ngomong seperti itu. Bukan berarti, gimana sih? Kiri apa kanan? Sikat kanan. Salah, maaf, nggak mungkin begitu. Pikirin dulu masalahnya apa, ya. Setelah dapat solusinya, baru disampaikan. Artinya apa? Dimungkinkan keputusan yang diambil itu dengan pertimbangan matang, ya. Ingat loh, nggak semua keputusan itu bisa menyenangkan dan membahagiakan semua orang. Tidak mungkin. Pasti ada yang terkalahkan, ya. Tapi minimal keputusan harus diambil segera meskipun waktunya memang pendek. Memang pendek maksudnya. Nah, buat gua, humor itu membantu gua tuh untuk merilis tekanan gua. Biasanya orang kalau nggak suka humor, maaf nih ya, maaf banget, mukanya kelihatan loh. Nggak cerah, suram, terlihat penuh tekanan, ya. Gue beberapa kali ketemu orang seperti itu dan dari pertama ketemu gue bilang, mukanya nggak enak nih, serius dan sangat tidak suka dan sangat formal orangnya. Gue nggak bilang mereka salah, nggak, hanya memang mungkin mereka belum menemukan cara untuk menggunakan humor dalam hidup mereka. Padahal kalau boleh jujur, Tuhan tuh udah kasih humor sebagai obat loh, ya. Kasih obat, kan terbukti meskipun penelitian belum banyak, tapi banyak orang yang kemudian menggunakan humor sebagai salah satu mediator untuk menekan rasa yang gak menyenangkan dalam dirinya. Tapi kan orang nggak stres, emang iya. Lu kalau mau nggak stres nggak usah hidup, karena semua hidup pasti akan butuh tekanan, butuh pemikiran. Ujung-ujungnya ya stres sebenarnya. Jadi kalau lu nggak mau stres, ya nggak usah hidup. Atau gini, gue pernah bilang tuh di suatu video gue bahwa sakit itu biasanya datang dari pikiran. Jadi kalau nggak mau sakit, nggak usah punya pikiran. Bukan merendahkan ya, enggak ya. Tapi coba kita simak kata-kata tadi dari awal. Penyakit itu biasanya datang dari pikiran. Jadi kalau nggak mau sakit, nggak usah punya pikiran. Logis. Karena semua orang selama di masa hidup pasti punya masalah. Ya, masalah biasanya akan berujung pada penyakit. Banyak orang-orang tuh yang awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba stres dan akhirnya sakit. Karena memang banyak pihak bilang bahwa sakit itu memang dari pikiran biasanya. Ya, kalau berarti lu nggak punya pikiran, kan lu jarang sakit. Mungkin juga begitu, mungkin juga enggak. Mungkin juga gue sudah menggunakan cara humor untuk menekan stres gue tadi itu. Apa gue punya masalah? Punya lah, siapa yang punya masalah, ya. Tapi gue berusaha membuat masalah tadi itu menjadi ringan dengan pendekatan humor. Apakah selalu tepat? Nggak selalu juga. Kan kadang ada tuh hal-hal yang bikin kita tuh emosional, terjebak dalam emosional. Ketika itu terjadi, susah tuh menerima humor, ya. Gua dalam kondisi gue kayak gini nih, di level humor yang kelima, gue masih bisa loh untuk susah menerima humor kadang-kadang. Ketika udah terlalu stres dan gue nggak tahu harus berbuat apa, ya. Biasanya gue akan coba sama sendiri, dengerin kaset lawak atau mungkin nonton yang lucu-lucu demi untuk menghibur diri gue. Setelah udah reda, baru gue ambil keputusan. Jadi teman-teman sekalian,
teori pelepasan inhibisi ini adalah teori yang paling teoritis yang diambil dari bapak psikoanalisa, yaitu Bapak Sigmund Freud.